Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alimis sirri wan najwa wa kashifid dhurri wal balwa. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sadaqallahul azim. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi pada pertemuan kali ini dengan saya Ahmad Sonhaji. Dan insya Allah pada pertemuan jumpa kita kali ini kita akan membahas tentang 5 pemimpin yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap Anda sekalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin untuk istri dan anak-anaknya. Seorang istri, dia pemimpin dari harta suaminya. Bahkan seorang hamba sahaya, dia adalah pemimpin untuk menjaga harta suaminya. Dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Pada konteks ayat ini, saudara, ada 2 penekanan. Yang pertama, ada prinsip akuntabilitas, bahwa setiap orang akan dimintakan pertanggungjawaban dari kepemimpinannya, apapun yang dikerjakan. Dan yang kedua, setiap yang dilakukan itu akan mendapatkan efek dan dampak dari perbuatannya. Oleh karena itu, karena setiap kita adalah pemimpin, maka tentu kita ingin jadi pemimpin yang dicintai Allah, bukan yang dimurkai Allah. Kita ingin menjadi pemimpin yang disayang Allah, bukan yang dimarahin Allah. Kita ingin jadi pemimpin yang memberikan maslahat, bukan memberikan mudarat. Nah, jumpa kali ini, ayo coba kita cermati 5 pemimpin yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsatun ghadabullahi alaihim in sya'a amdu alaihim ghadabahu fid dunya wa illa thawabihim fil akhirah ilan nar." Ada 5 model manusia yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 macam pemimpin yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. In sya'a amdu alaihim ghadabahu fid dunya. Kalau Allah kehendaki, Allah turunkan azabnya di dunia. Allah berikan kemurkaannya di dunia. Wa illa thawabihim fil akhirah ilan nar. Tetapi kalau Allah tangguhkan, enggak diturunin di dunia kemarahannya, Allah tunggukan nanti di akhirat, thawabihim ilan nar, maka ganjarannya Allah akan hantarkan dia, dilemparkan ke jurang siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kalau kita melihat bencana, banjir, gunung meletus, ya, tanggul jebol, tsunami, macam-macam, kita bilang ini salah pemimpin, ini gara-gara pemimpin, ini pemerintah nggak bener nih. Bukan, karena jangan-jangan boleh jadi kita di antara kontribusi yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah turunkan azabnya di dunia. Yang pertama siapa? Yang pertama yang Allah murka, amiru qaumin ya'khudhu haqqahu min ra'iyyati
wala yanfa'uhum min natbatin wala yadfa'u dzulma anhum. Sekarang zaman-zamannya, waktunya orang lagi nyari pemimpin nih. Ya, sebentar lagi kita pemilu. Orang nyari pemimpin legislatif. Bentar lagi Indonesia cari presiden. Semua orang menyampaikan, pilih saya yang lebih baik. Pilih saya yang lebih baik, lebih memberikan maslahat. Saya akan entaskan fakir miskin. Saya akan angkat derajatnya orang-orang bodoh. Saya akan berikan lapangan pekerjaan. Semua menjanjikan, semua berebutan suara dari rakyatnya. Tetapi ingat, Allah mengingatkan, Nabi mengingatkan, amiru qaumin ya'khudhu haqqahu min ra'iyati. Adalah pemimpin, ya, pemimpin yang dipilih dengan mengambil suara rakyatnya. Dipilih oleh rakyatnya dengan suara rakyatnya, dengan suara terbanyak. Wala yanfa'uhum min natbatin. Tapi begitu dipilih, dia jadi suaranya banyak, diangkat jadi pemimpin, tidak memberikan manfaat apa-apa. Wala yadfa'u dzulma anhum. Bahkan tidak mampu menolak kezaliman yang terjadi pada rakyatnya. Udah jadi lupa sama rakyat. Udah jadi lupa sama janji. Allah marah, Allah murka yang seperti ini. Ingat dalam sejarah, ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dari Bani Abbasiyah. Satu hari beliau pulang dari mengurusi urusan rakyatnya. Wajah yang lelah, badan yang lelah, mata yang ngantuk, dia pulang tergesa-gesa ke rumahnya, mau istirahat. Habis urusan umat, urusan rakyat, pengen istirahat. Begitu pengen sampai rumahnya, seorang anak muda memanggil, wahai Tuan Khalifah, bolehkah aku bertanya kepadamu persoalan umat? Khalifah Umar bin Abdul Aziz nengok. Ketika beliau nengok, ternyata yang memanggil adalah anaknya. Wahai anakku, bolehkah ayahmu ini minta waktu sebentar saja? Mau istirahat. Dari malam gak tidur, urusan rakyat, urusan umat banyak benar. Sampai tidak ada waktu istirahat untuk ayahmu ini. Apa kata anaknya? Wahai ayahku, kali ini aku berbicara bukan pada kedudukanku sebagai seorang anak dan ayahnya, tapi seorang rakyat dengan khalifahnya, seorang rakyat dengan pimpinannya. Wahai rakyatku, bolehkah aku minta waktu sebentar saja, mau tidur sebentar saja? Hal yang wajar barangkali. Nanti setelah aku bangun sebentar, maka kita diskusi persoalan umat ini. Kita diskusi persoalan rakyat. Apa kata anaknya? Wahai ayahanda, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aku datang berdiskusi persoalan umat. Apakah engkau yakin engkau akan tertidur dan engkau bangun lagi? Apakah engkau yakin engkau akan bangun dari tidurmu? Atau jangan-jangan andaikan engkau tidur dan Allah mencabut nyawamu, engkau meninggal dunia, sementara ada urusan umat yang belum kau selesaikan, persoalan rakyatmu yang tidak sempat engkau jawab. Bagaimana tanggung jawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pemirsa Zakat TV, dimanapun Anda berada, apa yang terjadi? Khalifah Umar bin Abdul Aziz balik belakang. Dia peluk anaknya, wahai anakku, engkau telah menyelamatkan ayahmu ini, engkau telah menyelamatkan pemimpinmu ini, engkau telah menyelamatkan khalifahmu ini daripada huru-hara pertanyaan hari kiamat. Pemimpin yang memberikan maslahat. Pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana. Nantikan dan tunggu setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Pemirsa Zakat TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jadi hati-hati kalau Anda dipilih oleh rakyat jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi apa aja. Ada anggota-anggota yang mempercayakan kepada kita, namun kita tidak mempercayakan, tidak memberikan kemaslahatan kepada anggota, kepada rakyat kita. Allah marah, dan kalau Allah murka, Allah kasih bencana. Na'udzubillah min dzalik. Hidupnya nggak bakal berkah. Udah kaya, miskin lagi karena korupsi. Allah angkat segala kenikmatannya. Yang kedua, orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wa za'imu qaumin yuti'unahu wa la yastawi bainal qawi wad dha'if wa yatakallamu bil hawa. Yang kedua adalah pemimpin yuti'unahu, yang rakyatnya hormat, rakyatnya taat, rakyatnya tunduk kepadanya. Tetapi yang terjadi, sang pemimpin ini memberikan perlakuan yang berbeda antara yang kuat dan yang lemah, antara orang kaya sama orang miskin beda perlakuannya, antara pejabat sama rakyat hukumnya beda. Wa yatakallamu bil hawa, dan dia berbicara dengan hawa nafsunya. Saya kan pemimpin, kalimat saya kan pemimpin, rasa anania sayanya ini yang memberikan rasa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Khalifah Umar bin Khattab, dia berkata, andaikan saja anakku Fatimah ini mencuri, akan aku potong tangannya. Enggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan perlakuan pada persoalan hukum sekalipun bagi seorang pemimpin yang menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan untuk umatnya. Khiyaru a'immatikum alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum. Pemimpin yang baik, kata Nabi, adalah pemimpin yang rakyatnya mencintaimu dan engkau mencintai rakyat. Rakyatnya cinta dan engkau cinta dengan rakyat. Wa syiraru a'immatikum, tetapi sebaliknya, seburuk-buruk pemimpin adalah yang rakyat membenci, rakyatnya aja benci, dan engkau membenci rakyatmu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau rakyat benci, pemimpin benci, maka yang ada bukanlah keberkahan dan kemaslahatan, bahkan Allah akan turunkan azabnya. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak mudah menjadi pemimpin, karena akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kalau Anda siap jadi pemimpin, maka siaplah melayani rakyat. Kalau Anda siap jadi pemimpin, Anda siap dipilih, maka bersiaplah untuk menempatkan pilihan itu pada rakyatnya, berkhidmat kepada rakyatnya, memberikan pelayanan yang terbaik pada rakyatnya. Kenapa? Karena pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, beliau tidak segan-segan memanggul gandum di pundaknya untuk diantarkan pada fakir miskin. Pengawalnya bertanya, wahai Tuan Khalifah, biarlah gandum itu aku yang mengangkat, engkau Khalifah, jangan kau jatuhkan martabatmu di hadapan rakyatmu dengan mengangkat gandum dalam karung itu. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai sahabatku, ini adalah tanggung jawabku. Aku tidak merasa terhina dan turun martabatku karena mengangkat dan menggendong gandum ini di pundakku. Kenapa? Karena ini akan menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku antarkan mereka pada keberkahan hidupnya. Tetapi aku malu pada Allah, jika yang menjadi tanggung jawabku engkau ambil, maukah engkau nanti di hadapan Allah menjawab pertanyaan yang Allah berikan untukku? Tidak, biarkan gandum ini aku panggul di pundakku untuk menghentikan tangisnya orang-orang miskin, untuk menghentikan jeritannya orang-orang papa, untuk menghentikan jeritannya mereka yang tidak punya. Allahu Akbar. Para sahabat menampilkan sosok kepemimpinan yang luar biasa. Kenapa? Karena teladannya adalah Rasulullah SAW. Yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi mencintai fakir miskin, datangi orang-orang miskin, tidak membeda-bedakan perlakuan antara yang kaya dan yang miskin. Hati-hati, kalau Anda jadi pemimpin, jangan terjebak
pada sosok yang pada akhirnya Anda membedakan yang kaya dengan yang miskin. Allah marah dan Allah murka. Yang ketiga, saudara, pemirsa Zakat TV yang Allah cintai. Yang ketiga, pemimpin yang Allah murka, rajulun istajara ajran falyasta'malahu walam yuwafi ujurahu. Hati-hati. Kalau tadi babnya pemimpin nih, babnya penguasa, sekarangnya babnya pengusaha. Ala pengusaha, orang yang memperkerjakan karyawan. Dia punya karyawan, dia punya buruh, dia punya anak buah, dipekerjakan untuk urusan bisnisnya. Walam yuwafi ujurahu, tapi enggak dibayar upahnya. Tidak diberikan upah yang layak dari usaha yang dia kerjakan. Ini pengusaha. Pengusaha juga kena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang pengusaha adalah pimpinan dalam perusahaannya. Karyawan suruh kerja, targetnya jelas, produksinya banyak, keringatnya dieksploitasi dari pagi sampai pagi lagi, upahnya nggak dibayar. Karyawan menjerit, ya Allah, bagaimana dengan tenagaku tidak diperhatikan. Allah marah. Jeritan orang-orang yang teraniaya membuat Allah marah dan Allah murka. Karena sesungguhnya ketika dia diberikan hak atas rezekinya, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keberkahan atas harta dan rezeki dari pengusaha tersebut. Tetapi ketika rezeki hak-hak para karyawan didolimi, maka Allah marah dan Allah murka. Tahukah kita bahwa harta yang diberikan atas hak karyawan itu, yang menikmatinya anak dan istrinya, dan mereka berdoa untuk keberkahan usaha tersebut. Tetapi jika tidak dibayarkan upahnya, mereka menangis dan menjerit pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan, "U'til ajira qabla ayajifa 'araquhu." Bayar upah karyawanmu, bayar gajinya yang layak, yang sesuai dengan kadar kecukupan dan kepatutan sebelum kering keringatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana dulu, tunggu dan nantikan setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV, dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah 3 yang jadi peringatan Nabi Muhammad SAW untuk kita. Penguasanya dapat peringatan, pengusaha juga dapat peringatan. Nah, yang keempat sekarang, siapa pemimpin yang Allah murka? Rajulun la ya'muru ahlahu wa auladah bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amra dinihim. Nah, ini babnya bab kepala rumah tangga nih. Ya, bab seorang ayah. Ada seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang tidak memerintahkan anak dan istrinya untuk taat kepada Allah, wala yu'allimuhum amra dinihim, dan tidak mengajarkan kepada anak dan istrinya perkara-perkara agama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara,
jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak, dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah jin dan manusia. Manusia yang jadi bahan bakarnya. Seorang suami, seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, dia punya kewajiban mengingatkan sholat kepada istrinya, mengingatkan sholat kepada anak-anaknya. Maka Nabi mengajarkan, kalau anak udah umur 7 tahun disuruh sholat. Kalau udah 7 tahun suruh sholat, 10 tahun gak sholat, maka dipukul. Bukan dihajar, dipukul. Diberikan pukulan pendidikan. Kenapa? Karena itu menjadi kewajiban seorang ayah untuk anaknya. Ingatkan istrinya untuk berpuasa, mengingatkan istrinya untuk memakai jilbab, menjaga auratnya. Kenapa? Karena sesungguhnya ini menjadi perintah dan kewajiban orang tua. Jangan biarkan anak-anak kita, jangan biarkan istri kita, dia hidup tanpa pengawasan aturan-aturan agama. Kalau seorang ayah membiarkan anaknya hidup bebas, tanpa diajarkan sholat, tanpa diajarkan pendidikan iman, tanpa diajarkan pendidikan zakat, tanpa diajarkan sedekah, tidak diajarkan ilmu-ilmu agama, Allah marah, Allah murka. Anak tidak hidup sendirian. Anak perlu pendidikan, anak perlu arahan. Dan sesungguhnya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat bahwa sesungguhnya anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Istri adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mintakan pertanggungjawaban dari amanah anak dan amanah istri yang diberikan kepada kita bagi seorang kepala rumah tangga. Hati-hati, jangan-jangan kita menjadi bagian yang berkontribusi pada peristiwa banjir, gunung meletus dan sebagainya, musibah-musibah yang terjadi. Kenapa? Boleh jadi kita menjadi kepala rumah tangga yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang terakhir nih, orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, rajulun zalama mar'atan fi sadaqiha. Ada seorang suami yang menzalimi hak-hak istrinya. Dia tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istrinya. Seorang suami, begitu dia melakukan ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai, pada waktu itu hak-hak dan kewajiban dari seorang ayah yang selama ini mengasuh anaknya berpindah menjadi hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya. Kalau suami pakai baju, istri harus pakaiin. Jangan suami makan enak di rumah, istri makannya kembang ngemis. Kadang makan, kadang enggak. Padahal suami makannya enak. Kalau suami beli sepatu bagus, istri beliin yang bagus. Kalau suami punya rezeki, maka amanahkan pada istrinya. Jadikan istrinya orang kita percaya untuk diberikan hak-haknya. Suami yang menzalimi istrinya, Allah marah dan Allah murka. Nah, kalau 5 ini ada di tengah-tengah masyarakat kita, pemimpin yang zalim, yang tidak amanah dengan hak-hak rakyatnya, pemimpin yang tidak bersikap adil, memberikan perlakuan yang beda dengan yang kaya dan yang miskin, pengusaha yang tidak membayar upahnya, kepala rumah tangga yang tidak mengajarkan anaknya, dan suami yang menzalimi istrinya, maka ini Allah marah dan Allah murka. Oleh karena itu, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga, istri dan anak kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana waladan salihan wa bintan salihah min ahlil ilmi wal khair. Wahai Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Kami jadi pemimpin dalam rumah tangga kami. Kami adalah pemimpin untuk anak dan istri kami. Jadikan kami pemimpin-pemimpin yang memberikan ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Jadikan kami pemimpin-pemimpin dalam masyarakat kami, pemimpin yang memberikan maslahat. Ya Allah, jauhkan dari hati kami sifat sombong dan angkuh karena jabatan, karena kedudukan, karena harta dan tahta yang Kau amanahkan kepada kami. Sungguhnya kedudukan, amanah, harta dan tahta itu dapat hilang, dapat Kau ambil setiap saat Kau suka. Maka andaikan kami berada pada posisi seperti itu, jadikan kami
pemimpin-pemimpin yang tawadu, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang memberikan maslahat kepada umat, pemimpin yang memberikan kebahagiaan kepada rakyat kami. Duhai Allah, hindarkan kami daripada penyakit-penyakit yang merusak amal ibadah dan hati kami. Jadikan kami hamba-hamba yang Kau cintai, jauhkan kami dari hamba-hamba yang Kau murkai. Semoga Engkau menjadikan kami hamba-hamba yang berada dalam rahmat dan ridha-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah tadi memberikan pencerahan kepada kita dan Allah jadikan kita pemimpin-pemimpin yang saleh dan tawadu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.